Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita selesai membahas tentang haid, nifas, dan istihadah, baik itu minimal, galib, ataupun maksimalnya. Kemudian pada pembahasan selanjutnya akan dibahas sesuatu yang diharamkan sebab wanita haid. Jadi keharamannya itu bisa terjadi pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Pada laki-laki efeknya itu. Wa yahrumu bil haidi wa fi ba'din nusahi wa yahrumu alal haidi samaniyatu asya. Haram sebab wanita haid, atau dalam sebagian redaksi bahasanya haram bagi wanita haid 8 perkara. Jadi 8 perkara ini ketika dilaksanakan oleh wanita yang sedang haid maka hukumnya haram. Mungkin asalnya ibadah seperti halnya sholat. Tapi ketika tetap dilakukan, dia tidak akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan dosa. Ya. Ahaduha as-sholatu. Yang pertama, perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid adalah sholat. Fardon au naflan. Baik sholatnya itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Haram. Gak boleh. Gak dikasih keringanan. Udah, kamu jangan sholat dulu, sedang haid. Tetap dia, wah pokoknya saya mau ibadah terus-menerus, gak mau berhenti. Ketika haid, sholat, baca Quran seperti biasa, itu percuma. Kenapa percuma? Ya dikarenakan haid itu merupakan suatu larangan. Sedangkan makna takwa itu apa? Menjauhi larangan Allah. Ya. Jadi terkadang gini, seorang wanita yang sedang haid, itu pahalanya sama seperti laki-laki yang melaksanakan sholat. Pahalanya sama. Asalkan dalam hatinya itu dia memang ingin sekali sebenarnya ibadah, ingin sekali sholat, tapi mau gimana lagi, datang haid, jadi dia tetap mendapatkan pahala sama. Beda lagi kalau semisal sesuai dengan hawa nafsunya, wah ini kebenaran nih saya lagi malas sholat, kebenaran haid misal, nah itu mah enggak dapat pahala kalau seperti itu, karena sama-sama ibadah. Kalau laki-laki melaksanakan sholat berarti ibadahnya dari segi melaksanakan kewajiban. Kalau perempuan yang sedang haid kemudian dia tidak sholat, sama-sama menjalankan apa? Menjalankan perintah Allah, yakni menjauhi larangannya. Itu. Jadi gak boleh mau sholat fardu ataupun sholat sunnah, sholat duha, gak boleh. Haram. Kemudian wakada sajdatut tilawati wasukri. Nah, termasuk sama maknanya seperti sholat, yakni sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah itu sujud yang dikerjakan setelah membaca ayat sajdah. Contoh semisal nih, ketika imam membaca surat apa? Wasjud dua tarib. Langsung sujud. Dari asalnya berdiri langsung sujud ke bawah. Sujud 1 kali. Naik lagi ke atas, naik lagi. Itu namanya sujud tilawah. Wanita haid sujud tilawah itu pun sama dihukumi haram. Wasukri, sujud syukur. Sama, sujud syukur pun itu satu makna dengan sholat. Sehingga dikarenakan semakna dengan sholat, setiap syaratnya itu sama seperti sholat. Awas nih, kamu melakukan sujud syukur, berarti syaratnya sama. 1, harus dalam keadaan suci. Yang kedua, harus menghadap kiblat. Yang ketiga, harus menutup aurat. Karena satu makna dengan sholat. Ya. Ini semisal nih, kamu lagi main bola, ngegolin, selebrasi. Biasanya apa? Sujud syukur. Saya tanya itu ketika sujud syukur menghadap kiblat enggak? Menghadap kiblat enggak? Enggak. Tutup aurat enggak? Enggak. Punya wudu enggak? Enggak. Haram. Enggak boleh. Karena sujud syukur satu makna dengan sholat. Nah, itu. Makanya untuk sujud syukur itu tetap prakteknya itu pertama diawali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung sujud 2 kali, dari dengan salam. Assalamualaikum. Gitu. Sujud syukur itu bukan berarti langsung ketika kamu senang langsung sujud. Bukan berarti cuman gitu, tapi harus ada syarat-syaratnya karena sama seperti sholat. Satu makna. Makanya nanti di depan tuh ada salah satu keharaman
bagi seseorang yang mempunyai hadas kecil, di antaranya haram sholat, satu makna dengan sholat yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Berarti kalau nanti mah udah ngobrolin nih, langsung wudhu dulu. Oke, tutup dulu tuh auratnya, hadap kiblat, hadap kiblat, langsung gitu. Ya, kalau mau gitu. Kalau mau sujud syukur yang syar'i seperti itu. Gitu ya. Jadi haram bagi wanita haid sholat, satu makna dengan sholat adalah sujud tilawah dan juga sujud syukur. Kemudian wasani asaumu fardon au naflan. Yang kedua haram bagi wanita yang sedang haid yakni puasa. Baik puasanya itu puasa fardu ataupun puasa sunnah. Haram. Ya, alasannya kenapa? Kemarin alasannya dikarenakan ketika seorang wanita puasa maka badannya akan lemas. Sedangkan keluar darah ketika haid itu pun sama, badannya lemas. Maka syariat agama itu tidak menggabungkan dua madorot pada seseorang, makanya diharamkan puasa. Ya, itu alasannya. Tapi perbedaan antara sholat dengan puasa, kalau puasa itu wajib dikodok, ya, kalau sholat mah enggak. Karena ini sama-sama haram nih. Seorang wanita ketika haid haram sholat. Ketika haid haram puasa. Tapi ada perbedaan. Kalau puasa nantinya ketika suci wajib dikodok, tapi kalau sholat tidak wajib dikodok. Kenapa? Sama itu juga. Ada kemurahan. Kemurahannya apa? Bayangin oleh kamu kalau semisal sholat wajib dikodok. Anggap semisal galib. Haid wanita 7 hari berarti 7 kali 5 waktu berapa? 35. 35 waktu dikodok. Sulit. Ya, karena berat, makanya diringankan. Ya, beda lagi dengan puasa. Kalau puasa, kalau semisal haidnya 7 hari, oh berarti nantinya wajib dikodok 7 hari. Gitu. Itu ya. Itu yang kedua berarti haram puasa. Puasanya baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Wasalisu qiraatul Qur'ani. Yang ketiga keharaman puasa. Jangan ganggu. Wasalisu qiraatul Qur'ani. Yang ketiga perkara yang diharamkan bagi wanita haid adalah membaca Al-Qur'an. Wanita yang sedang haid gak boleh atau haram membaca Al-Qur'an biqasdil qiraah. Memang tujuannya tujuan membaca. Bukan tujuan zikir. Bukan tujuan doa. Bukan tujuan yang lain. Berarti kalau semisal tujuannya tujuan zikir itu boleh sekalipun ayat Al-Qur'an. Contoh wanita sedang haid tiba-tiba mendengar berita bahwa si Zaid meninggal. Kemudian dia secara spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ayat Al-Quran. Tapi tidak haram. Kalau semisal tujuannya bukan membaca Quran, tapi tujuannya untuk zikir. Atau wanita sedang haid kemudian dia bersin, mengucapin alhamdulillah. Tidak haram. Karena itu zikir, bukan baca Quran. Atau contoh yang ketiga, seorang wanita yang sedang haid, kemudian dia menjadi guru pembimbing Al-Quran. Ya, nyimak semisal. Dia lagi haid padahal. Kemudian si muridnya salah bacanya. Yang harusnya semisal, iya kak, pakai tasdid, kata muridnya, iya kana budu. Jangan gitu. Harusnya gini, iya kana budu. Iya-nya di tasdid. Itu boleh. Kenapa? Karena tujuan dia mengucapkan iya kak itu bukan membaca Quran. Tapi mengajar. Itu Vin. Itu jadi kalau semisal ada wanita atau ustazah kemudian dia mempunyai murid-murid pengajian Quran, ketika dia haid jangan diliburkan. Jangan diliburkan terus aja. Karena kalau tujuan untuk mengajarkan itu tidak haram. Kemudian yang keempat warabiu masul mushafi. Yang keempat perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid adalah menyentuh mushaf. Mushaf itu apa? Ismun lil maktubi min kalamillah. Nama bagi sesuatu yang ditulis dari kalamullah baina daftaini di antara dua jilid. Kamu tahu mushaf Al-Quran? Nah, ini anggap ini mushaf. Ini kan daftain itu ini nih. Jilid 1, 2. Nah, ini tengahnya berarti namanya mushaf Al-Quran. Ketika wanita sedang haid, kemudian dia menyentuh gini, tak, haram, nggak boleh. Menyentuh tak. Masul mushaf.
Wahamluhu dan membawa mushaf illa idza khafat alaihi, kecuali ketika khawatir. Khawatir apa? Khawatir semisal jika mushafnya tidak diambil, tidak dibawa, itu akan rusak, akan kotor. Contoh seperti wanita haid sedang berada di jalan semisal. Tiba-tiba di tengah jalan itu ada mushaf jatuh, Quran jatuh. Wah, itu ada Quran jatuh, gimana dong? Gak apa-apa, ambil aja. Untuk menyelamatkannya, gak apa-apa. Ya, sekalipun dalam keadaan haid. Kenapa? Karena darurat, nggak sengaja. Takutnya kalau semisal si Qurannya gak diambil, nanti akan kehujanan, akan kotor, akan keinjak. Makanya harus diamankan. Itu yang keempat, yang kelimanya. Kemudian yang keenam, wal khamisu yang kelima, wal khamisu dukhulul masjidi. Lil haidi yang kelima, masuk masjid bagi wanita yang sedang haid in khofatal wisahu, jika khawatir mengotorinya. Jadi kalau hanya sekedar untuk masuk tanpa diem, maka itu ada syaratnya, in khofatal wisahu, jika khawatir mengotori. Masuk ke sini, ya, lewat dari pintu satu, keluar dari pintu yang dua. Kalau melewat doang, yang penting tidak mengotori masjid, boleh. Tapi kalau semisal untuk diam di masjid, itu mah haram. Tidak boleh kalau untuk diam di masjid, sekalipun dia pakai pengaman, pakai softtek. Tahu softtek, Calvin? Pakai roti. Kalau itu boleh. Ya, kalau cuman masuk doang tanpa menetap, yang penting dia pakai pengaman. Wasa disu atau apu pardon au naflan yang keenam, haram bagi wanita yang sedang haid melaksanakan toab, baik fardu ataupun sunnah. Baik itu toab kudum, toab wada, toab ifadoh. Di bab haji itu. Wasabiu alwatu yang ketujuh nih, berarti ini nisbat untuk suaminya. Haram bagi wanita yang sedang haid dijima. Gak boleh. Kamu punya istri kamu sedang haid, kemudian kamu jima, gak boleh. Ya, haram. Dosa besar, wa minal kabair. Salah satu daripada dosa besar itu adalah menggauli istri yang sedang haid. Tuh. Wa yusanu, bagaimana kalau misalnya terlanjur udah dijima. Wa yusanu liman wati afi iqbalidam, disunahkan bagi seseorang yang menjima wanita haid ketika darahnya deras, biasanya pas awal-awalan haid. Jadi pas awal head itu si darahnya itu masih banyak keluarnya. Pas awal-awalan. Ternyata dijima oleh suaminya. Pas awal-awalan itu tuh. Nah itu bagi suaminya gimana? Sunnah atau soduk bidinarin. Sunnah sodakoh dengan 1 dinar. Dinar itu emas. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Nah, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Harga emas per hari ini yang bagus itu 1 gramnya itu 2 juta. 2 juta berarti ketika 4 gram udah 8 juta, 2,5-nya sekitar 8 juta lebih sedikit. 1 dinarnya tuh. Ayo, makanya jangan berani-berani. Ya. Jadi tetap ini hanya sebatas kesunahan, dosanya tetap dosa. Kemudian waliman watiafi idbaridam. Ketika bagi seseorang yang menjima istrinya sedang haid tapi dalam keadaan darahnya sudah surut. Biasanya di hari-hari terakhir darah masih ada tapi udah sedikit. Itu juga sama. Sunnah atasoduku sodakoh binis bidinarin, hanya separuh dinar. Berarti asalnya 4,25, ketika dibagi 2 berarti menjadi 2,125. Ya, 2,125. Kemudian wasamin yang terakhir, haram bagi wanita yang sedang haid al-istimta'u. Haram disetubuhi. Bukan disetubuhi lah, kalau istimta itu berarti bersenang-senang. Hanya sebatas bercumbu. Kalau bercumbu, istimta itu bercumbu hanya sebatas cium-ciuman, pegang-pegangan, raba-raba. Istimta itu namanya. Ya. Jadi istimta itu bersenang-senang tapi tanpa memasukkan zakat. Bersenang-senang tapi tanpa jima. Nah, itu juga sama. Gak boleh al-istimta bersenang-senang dengan istri yang sedang haid bima baina surah wa rukbah. Anggota antara pusar dan juga lutut. Dari gak boleh itu sini. Dari pusar sampai ke lutut. Berarti dari pusar ke atas itu mah boleh. Ya, kalau dari pusar ke atas itu boleh. Apa-apa.
Minal mar'ati. Tuh, pala yahrumu al istimta, tidak haram bersenang-senang bihima dengan surah warukba, wala bima fauqahuma atau anggota di atasnya. Menurut Qaul Muhtar dalam kitab Syarah Muhadzab. Ya, itu. Jadi tetap ya, kalau semisal ada wanita yang sedang haid, itu ya gak boleh digauli. Bahkan kalau dulu di zaman jahiliyah, ketika ada wanita haid, nggak cuma haram untuk ditiduri, tapi ketika ada wanita haid itu langsung dikeluarkan dari rumah. Jadi orang-orang zaman jahiliyah itu nggak mau bersama-sama diem sama wanita yang sedang haid, gitu. Jadi dikeluarin dari rumah, tempat makannya beda, tidurnya beda, gitu. Kalau zaman jahiliyah. Oleh karena itu sahabat bertanya, apakah benar seperti itu wahai Rasul? Kata Rasul, nah setelah itu ternyata enggak seperti itu. Ya, yang penting mah tidak melakukan jima. Tetap sama, makan bareng, tidur bareng, tapi enggak boleh jima. Ya, makanya turun ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adang fa'tazilun nisa afil mahid. Nah, itu ayatnya. Ya, jadi haid itu ya dianggap kotor kalau zaman dulu. Dianggap kotor zaman jahiliyah. Dianggap kotor, dianggap jijik. Paham ya? Paham ya? Wallahu a'lam.